Pada pagi hari ini kita masih di dalam tema yang sama tentang garam. Dan sudah banyak yang memberikan pengertian tentang hal ini. Maka saya rindu untuk mencoba memberikan hal yang lain. Salt generation atau generasi garam. Generasi garam. Ada yang ketawa, memang aneh gitu ya. Ada kenapa generasi garam gitu, memang aneh. Tetapi saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan kita ini yang salt generation ini adalah bagian pertama, judulnya asal usul dan proses. Nanti bagian kedua besok minggu depan di Sentro, judulnya adalah kutukan Mores. Kok kutukan ya? Ya memang itu yang saya dapat. Baiklah Bapak Ibu Saudara, saya akan kita mulai ya di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kenapa kok kita disebut sebagai generasi garam, Bapak Ibu? Kalau kita melihat judul ini aneh, tetapi ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kalau kita bisa melihat bahwasannya bahwa garam ini banyak kegunaannya, ya. Hamba-hamba Tuhan yang sudah menyampaikan, dia mengatakan kegunaannya banyak. Antara yang jelas adalah untuk menyedapkan masakan, kemudian untuk memberikan istilah menetralisir racun, menyembuhkan penyakit, apalagi ya mengawetkan makanan dan banyak lagi. Tetapi saya ingin memberikan kepada Bapak Ibu Saudara mengenai asal usulnya garam dari mana. Ada yang tahu asal usul garam dari mana? Ada banyak macam garam ya. Ada garam itu kan macam-macam. Ada yang namanya garam Celtic, ada garam meja, garam kosher, garam krosok, gitu kan. Ada banyak macamnya garam. Nah, tapi kita akan melihat ada garam Himalaya, ya mungkin dari pegunungan Himalaya. Tetapi kita tahu dari banyak jenisnya garam. Kalau kita tanya, Anda yang tahu asal mula dari garam? Air laut. Betul sekali. Air laut yang diendapkan, air laut yang diuapkan, yang membentuk kristal-kristal itu. Tetapi juga ada yang dari unsur halit yang dipadatkan menjadi bongkahan garam, yang terbentuk dari penguapan air laut yang berusia sangat tua, sehingga seperti batu-batu garam itu yang dipakai. Tetapi juga ada sesuatu yang memang mungkin beda, ya, yaitu dari sumur garam. Ada yang tahu sumur garam? Gak ada yang tahu? Ya. Pernah makan kerupuk puli? Kerupuk puli? Nah, itu adalah bahan dasar dari garam yang sumur garam. Di desa Jono tempat kelahiran saya, Kecamatan Tawaharjo, Kabupaten Grobogan, itu boleh di-search nanti di internet. Ada yang namanya sumur garam, yang namanya bleng. Pernah dengar bleng? Ya, bleng itu air sumur garam yang diambil, ditimba, kemudian dialirkan ke dalam bilah-bilah bambu yang dipotong jadi dua. Di situ dikeringin. Jadilah kristal garam, dikerok pakai rumah siput atau dikerok pakai batok kelapa. Jadilah garam yang namanya garam bleng. Warnanya kuning, mendulang koneng ya. Nah, itulah sumur garam. Tetapi kita tahu bahwasanya garam itu punya sifat karakter garam yang asin karena ada unsur NaCl. Itu unsur yang sangat solid sekali, susah dipisahkan. Sehingga itu sebenarnya kalau ngomong garam itu tidak bisa menjadi asin, aneh karena unsur itu sangat solid. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat asal usul garam ini semuanya berasal dari muara yang sama. Artinya apa? Walaupun dari sumur itu juga mengandung garam, itu mungkin juga bermuara di laut. Ada hubungannya karena di dalam dekat dengan situ yang namanya Beduk Kuwu seperti Lapindo itu juga dari laut. Juga ada sumur garamnya. Nah, kalau kita ngomong dari laut, bisakah kita membuat air sumur yang di depan kita itu menjadi air garam? Bisa nggak? Kita menimba sumur di rumah kita masing-masing, kita jemur jadi garam? Nggak bisa. Berarti tetap asal usul garam itu mengandung garam itu dari air laut. Dan semuanya bermuara situ. Seperti laut mati yang mempunyai kadar garam yang cukup tinggi. Sesuai dengan pembacaan kita, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
Kita berasal, kalau ngomong generasi garam, garam berasal dari air laut dan tidak ada tempat yang lain. Tidak ada unsur yang lain kecuali di dalam laut. Demikian juga kalau kita ngomong, kalau kita sebagai generasi garam, itu juga dari sumber yang sama. Dari satu sumber. Namanya generasi sumber, itu generasi yang jelas. Gak mungkin gak bisa di tempat lain tidak ditemuin. Dan kita melihat ayat selanjutnya, itu yang disebut dengan pure divine seed atau benih ilahi. Saya akan membacakan dulu bagi Bapak Ibu Saudara. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Bisa enggak berbuat dosa? Akhirnya jelas loh ya. Tidak dapat berbuat dosa karena ada benih ilahi dan ia lahir dari Allah. Tadi saya katakan ada unsur NaCl di dalam garam. Itu tidak bisa dipisahkan. Menjadi tidak asin kalau unsur ini terpisah. Natrium kloridanya terpisah. Tetapi mereka adalah unsur yang solid. Jadi intinya itu tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu jangan, kita harus berhenti pikiran kita untuk menjadi garam. Jangan pikir saya harus jadi garam dunia. Oke, kita tutup sampai di situ pemikiran kita. Tetapi yang ingin saya tekankan, jangan pernah menjadi tawar. Beda sudut pandangnya. Jangan berpikir kita untuk kawan berhenti jadi garam. Tetapi yang saya ingin tekankan, jangan pernah menjadi tawar. Karena kalau garam itu sudah menjadi tawar, itu diajak orang. Walaupun saya katakan kita ini benih ilahi yang tidak bisa berbuat dosa. Benarkah kita tidak bisa berbuat dosa? Saya ingin lihat dalam bahasa Inggrisnya. Next. Whosoever is born of God doth not commit sin. Tidak berkomitmen dengan dosa. Dan seterusnya. Jadi ada sedikit perbedaan. Tidak komit. Dan is-born itu seperti present tense yang selalu lahir. Tidak komit. Ada satu lagi bahasa yang mungkin kita bisa pahami semuanya. Iya. Saben wong sing dadi putraning Allah. Saben wong sing dadi putraning Allah ora tansah nglakoni dosa. Awet wong mau kadunungan sipate Allah piyambak. Lan mergo Allah kuwi ramane, wong mau ora tetep nglakoni dosa. Jadi lebih jelas ya pakai bahasa Jawa. Bapak Ibu, yang muda-muda mungkin lebih susah, tapi bagi kita yang sudah umur lebih enak bahasa Jawa. Ya Pak ya. Jadi kenapa kok kita tidak bisa berdosa? Karena ada genetik Allah yang turun ke dalam kehidupan kita. Ada benih ilahi yang diturunkan dalam hidup kita. Bisa dipahami? Saya punya anak namanya Jeremy. Seringkali juga kesini. Orang melihat, loh itu Pak Eko. Padahal salah. Saya duduk di sini. Ya ibu-ibu kadang-kadang salah. Itu Pak Eko duduk di depan kok sekarang ada di sini. Itu anak saya. Karakternya sama, cara berbicara sama, ya kemudian cara berjalan sama, cara berbicara sama, dan mungkin minat dan kemampuan, bakat itu sama. Kenapa? Karena dia mewarisi genetik saya, karena dia mewarisi sifat saya, bahkan face, raut muka pun sama. Bisa dipahami? Ada yang punya anak? Ya, sama nggak? Orang memandang ya, kalau kita memandang ya beda Pak. Tetapi orang lain yang memandang anaknya mirip dengan bapaknya atau ibunya. Karena apa? Ada genetik yang diturunkan. Gen. Lah kita ini adalah benih ilahi. Ada benih ilahi di dalam kehidupan kita. Maka ia tidak dapat berbuat dosa karena ada benih ilahi. Mestinya begitu. Sampai di sini bisa dipahami? Oke? Saya teruskan ya. Jadi ada benih ilahi yang menandakan ada tindakan ilahi yang adikodrati yang diberikan kepada kita karena sumber kita dari Allah. Kita harus menurunkan karakter Allah. Kita harus menurunkan karakter Kristus. Orang melihat kita ini sebagai Kristus karena ada benih ilahi. Sumbernya
sumbernya sama seperti sumber garam itu sama. Jadi kalau kita tidak memberikan karakter Kristus dalam kehidupan kita, orang bertanya, benar tak anaknya Kristus? Ya, benarkah anaknya Pak Anton? Kok gak mirip Pak Anton belas? Mohon maaf Pak Anton ya, yang nyentuh ilustrasi. Oke, lanjut. Ayat yang lebih jelas lagi kita akan lihat di sini. Ya, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ini yang menyebabkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita yang lahir dari Allah itu tidak bisa berbuat dosa. Kalau tadi katakan tidak komit dengan dosa. Kita membedakan jatuh dalam dosa atau di dalam kubangan dosa, itu sesuatu yang berbeda. Ya. Oleh karena itu orang yang lahir dari Allah tidak komitmen dalam bahasa Inggris, tidak berkomitmen dengan dosa. Dalam bahasa Jawa kita lihat lagi. Next. Kita ngerti yen wong sing dadi para putraning Allah kuwi orang lakoni dosa. Ya, saya cetak pakai putih. Yen wong sing dadi para putraning Allah kuwi orang lakoni dosa. Awet kaayoman dening putraning Allah, temah orang bisa kagepok dening iblis. Enggak tersentuh dari iblis karena ada Allah yang melindungi. Dalam bahasa Jawa lebih enak ya Pak ya. Ternyata saya juga berlihat bahasa Jawa. Kalau nanti minggu depan saya minta WL Singer pakai bahasa Jawa semuanya. Gitu ya. Amin. Silakan datang ke Setro bagian kedua. Jadi kita memahami bahwa kita tidak bisa. Tidak bisa, tetapi kita bisa dibenarkan, masih ada kedagingan kita hidup di sini. Oleh karena itu tadi saya sebutkan, jangan berhenti untuk menjadi garam, tetapi yang harus kita waspadai adalah jangan pernah menjadi tawar. Ya, jangan pernah menjadi tawar, karena kita ini adalah benih ilahi, ada kuasa dosa yang sudah dikalahkan. Maka iblis tidak bisa mempengaruhi kehidupan kita, karena kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa, yaitu oleh penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah terima Yesus, ada benih ilahi, karakter Kristus diturunkan kepada kita, gen Kristus diturunkan ke dalam kehidupan kita, dan kita mewarisi genetiknya Kristus, maka Kristus ada di dalam hidup kita. Amin. Itu yang ingin saya tekankan. Next. Makanya ada ayat mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kita ini dilahirkan menerima firman, menerima Kristus dalam kehidupan kita. Kita dilahirkan kembali. Next. Ya. Kita dilahirkan baru. Ada pemimpin agama yang bernama Nikodemus yang mengatakan, bagaimana mungkin saya bisa masuk kembali ke rahim ibuku pada saat sudah tua, gemuk lagi. Bagaimana bisa masuk ke rahim ibu? Ya. Ini dari perkataan Yesus. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ada benih ilahi, sehingga kita diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita ciptaan baru. Jadi harus tetap dilahirkan kembali supaya ada benih ilahi. Loh Pak, kita sudah ditentukan dari awalnya, dari sononya menjadi anak Tuhan. Yes. Makanya kenapa kok kita kadang ada di darah Kristus yang kita harus akui. Ada benih ilahi, ada karakter Kristus yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita mengatakan ada diturunkan genetik Kristus
di dalam hidup kita. Dan itu tidak bisa dikuasai apapun juga. Orang lain tidak berkuasa atas anak saya. Kenapa? Ayo gak mau ngoni kok. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi benih ilahi, kenapa tadi dikatakan sumbernya adalah dari garam. Anda jawab dengan pada dengan tegas, dari laut, nggak ada lain. Air sumur biasa tidak bisa menjadikan garam. Hanya air dari laut yang diendapkan bisa menjadi garam. Demikian juga kita. Orang lain di luar Kristus bukan memiliki benih ilahi, tidak memiliki karakter Kristus, tidak memiliki gennya Kristus. Kita yang punya. Oleh sebab itu jangan menjadi tawar, tunjukkan karakter Kristus dalam hidup kita. Amin. Tetapi harus ada dua hal yang harus kita lihat nanti. Bukan hanya kita, ya saya keturunan ilahi, benih ilahi, tetapi harus dibentuk itu, kita harus tahu tujuannya. Terus kemudian harus melalui prosesnya. Ini dua hal yang saya bahas hari ini. Ya, setelah kita mengetahui bahwa kita benih ilahi. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa memiliki tujuan Allah di dalam kehidupan kita atau purpose God. Di dalam Efesus 2:10 dikatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sekali lagi di sini katakan kita diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ada satu tujuan Tuhan membentuk kehidupan kita. Kalau kita tahu tadi gunanya garam, ada yang mengatakan sebagai bahan pengawet, ada yang mengatakan penyedap rasa, cita rasa sehingga rasanya menjadi enak, ada yang menjadi pengawet alami tadi ya, ada yang menjaga produk hormon tiroid kita supaya tidak besar dengan garam beriodium, ada yang dikatakan untuk mencegah tekanan darah rendah, untuk memelihara keseimbangan cairan, untuk membuang racun-racun dalam tubuh. Garam krosok, istri saya setiap hari kungkum kaki dengan garam krosok. Itu tujuannya dibuatnya garam. Apa tujuan yang Allah tetapkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Kalau diketahui dalam Yeremia 29 dan 11, sebab ini aku punya rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan tetapi untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Ada rancangan Allah yang ditetapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, kita tahu Maria dan Yusuf ditentukan Allah untuk melahirkan sang juru selamat di dalam dunia ini. Itu tujuan Allah dalam kehidupan kita. Kita tahu Musa awalnya seorang pembunuh, awalnya Musa yang dibuang, yang tidak dianggap. Tuhan pakai untuk menghentarkan orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan tahu Yusuf yang manis, seorang pemimpi, ya, yang elok rupanya, dia dipakai Allah untuk memelihara bangsa Israel pada saat kelaparan ada di Mesir. Dan dia menjadi orang yang nomor 2, nomor 1 setelah Fir'aun, jadi nomor 2. Kita tahu Simpson bagaimana dia mempunyai tujuan yang luar biasa. Dia yang mata keranjang, dia yang menyukai Delila, seorang perempuan Sunda. Orang mengatakan apa gunanya? Tetapi Simpson dipilih Allah untuk menjadi yang luar biasa, memerangi bangsa Filistin bagi orang Israel. Kita tahu Daud, bagaimana Daud bersinah, bagaimana Daud pada waktu mudanya tidak dianggap juga oleh saudara-saudaranya. Tetapi Allah mempunyai rencana yang luar biasa. Dia menjadi raja Israel. Kita tahu Paulus, bagaimana dia menganiaya jemaat, bagaimana dia berbuat jahat. Nggak ada yang jahat selain Paulus, tetapi Tuhan pakai dengan luar biasa. Semua kitab banyak tulisan Paulus. Kita tahu ada satu karakter yang keras, ada satu
karakter yang pekuh, yang ngamuan, namanya Petrus. Tetapi tujuan Allah yang luar biasa, sekali berkhotbah 3.000 jiwa masuk bertobat. Jadi Allah mempunyai rencana yang luar biasa dalam hidup kita masing-masing. Jangan pedulikan siapa kita di masa lalu, karena Allah punya rencana yang dahsyat di dalam hidupku. Amin. Jangan lihat masa lalu kita bagaimana, tetapi yang saya ingin katakan, kita generasi garam, mari kita jangan menjadi tawar, tetapi kita menjadi asin, menjadi berfungsi sesuai dengan tujuan Allah yang ditetapkan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidupmu? Apakah engkau memiliki tujuan Allah? Karena tujuan itu memperlihatkan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Tujuan itu memperlihatkan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Peran apa yang harus kita penuhi. Tempat mana yang harus ditentukan untuk kita datangi. Dan kebutuhan apa yang perlu kita isi. Itu ditentukan. Genapi. Jadilah pelaku terhadap setiap tujuan Allah dalam hidup kita. Ada banyak hal-hal yang seringkali membuat kita tidak mencapai ke tujuan Allah dalam hidup kita. Antara lain yang pertama adalah keegoisan. Kita seringkali egois. Hanya mementingkan tujuan kita, hanya mementingkan hobi kita, hanya mementingkan apa yang menyenangkan yang kita harus kerjakan, hanya mementingkan keluarga kita. Pokoknya keluargamu sudah oke, saya mau melayani, atau saya mau terjun ke dunia pelayanan dan seterusnya, melayani Tuhan atau melayani sesama. Ada keegoisan, lebih mementingkan kepada kebutuhan, kepentingan, hobi pribadi. Yang kedua, kita punya rencana dan agenda sendiri di luar rencana Allah. Kita punya tujuan hidup. Oh, saya harus bekerja dong, supaya saya keluarga tidak kekurangan, senantiasa tercukupi. Saya punya tujuan sendiri. Saya setelah menikah, saya harus bekerja, saya menjadi posisi yang luar biasa, kemudian saya menghidupi keluarga dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun mungkin kita tahu ada tujuan Allah dalam kehidupan kita, rencana-rencana yang tersembunyi dalam kehidupan kita, tetapi kita lebih memuaskan hobi kita. Bukan semua. Lebih memuaskan kepada keinginan kita. Kita mau lebih memuaskan agenda kita sendiri daripada luar rencana Allah. Jadi rencana Allah jadi tersembunyi di dalam kehidupan kita. Itu yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita tidak mengerti apa yang jadi rencana Allah dalam kehidupan kita. Namun kita tahu apa yang kita lakukan di dalam hidup kita itu senantiasa kesia-siaan. Kalau kita egois, kalau kita mempunyai agenda sendiri di luar agendanya Allah, itu kesia-siaan seperti yang dialami oleh Salomo. Bagaimana dia meraih kesuksesan yang luar biasa. Tidak ada orang yang berkhidmat jauh melebihi Salomo sampai dari dulu sekarang. Tidak ada orang yang lebih berhikmat dari Salomo. Tidak ada orang yang kaya dari Salomo. Mungkin tidak ada punya istri sebanyak Salomo. Haleluya. Haleluya. Nah, namun di dalam pengkhotbah 1 ayat 14 dia mengatakan, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Semua yang dilakukan orang. Tetapi lihatlah, dan segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ada yang bisa menjaring angin di sini? Sia-sia. Apa yang dilakukan, pencapaian yang dahsyat yang luar biasa, mungkin setinggi langit, sia-sia. Namun kita seringkali melihat ada banyak orang yang sukses bahkan di luar kekristenan. Orang-orang yang notabene bukan anak Tuhan, memiliki kekayaan yang luar biasa. Kita seringkali iri, ikuti cepet disoge. Orang itu berhasil di dalam setiap upaya dikerjakannya, sehingga dia menjadi kaya, lebih kaya, semakin kaya. Orang itu kok diberkati padahal dia bukan anak Tuhan. Betul atau betul? Ya, saya juga melihat.
Namun kita melihat kepada Asaf. Ada Mazmur Asaf di dalam Mazmur 73. Dia melihat orang yang luar biasa itu diberkati. Dia menjadi iri dengan pencapaian orang di luar Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan di dalam Mazmur 73. Namun ada satu yang membedakan adalah saat ajalnya. Itu yang membedakan antara yang memiliki benih ilahi dan yang tidak memiliki benih ilahi. Sehingga di dalam ayat yang ke-25, Asaf mengatakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Di sorga dia bisa temui Allah, orang lain. Itulah yang mengatakan perbedaan. Sehingga Asaf tidak lagi untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat duniawi. Dia tinggalkan, biarkan orang dunia dengan segala kesuksesannya, karena apa yang dicapainya nanti akan kesia-siaan. Setelah generasi kedua habis hartanya, generasi ketiga apalagi, generasi keempat numpuk utang. Itu yang terjadi. Dan tidak memiliki harta di surga. Paulus lebih ekstrim lagi. Siapa yang gak kenal Paulus dengan segala kelebihannya? Ada 8 hal yang sudah pernah saya sampaikan di tempat ini, yang menjadi hal yang utama, yang menjadi kebanggaan Paulus. Tetapi dia mengatakan semuanya itu sampah, semuanya itu kotoran. Filipi 3:10 dikatakan, yang kugandaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Artinya apa? Dia mau dengan segala kelebihannya dia buang menjadi sampah, dan dia mau menderita demi Kristus dalam dunia ini. Itu yang dilakukan oleh Paulus dalam surat yang kepada Filipi. Aku mau menderita di dalam Kristus dalam dunia ini, supaya aku bisa mengenal kuasanya, kebangkitannya. Di dalam setiap kelemahannya dialah kekuatannya. Di dalam segala kekurangannya itulah kelebihannya. Dia mau ada persekutuan dengan penderitaan Kristus. Bagaimana Kristus menderita, dia mau lebih menderita. Ada yang mau di sini panggilan penderitaan. Mikir, saya juga manusiawi. Tetapi Paulus mengatakan semua yang ada di dunia ini sampah. Seperti yang dikatakan oleh Salomo, semuanya sia-sia. Karena pada saat kita mengalami persekutuan dalam penderitaan, kita juga mengalami persekutuan di dalam kebangkitannya, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Artinya apa? Benar-benar karakter Kristus itu muncul di dalam kehidupan kita. Betul-betul karakter Kristus itu terjadi dalam kehidupan kita, untuk menggenapi rencana Allah di dalam kehidupan kita, menggenapi setiap Tuhan yang mau berikan dalam hidup kita. Ya, garam itu memberi rasa kepada kehidupan dan memberikan warna, mencerminkan Kristus di dalam hidup kita. Dan itu semuanya kita tujukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Sampai di sini paham ya? Saya berharap bisa dipahami supaya gak ulang. Inilah generasi ilahi. Inilah generasi garam. Karena kita dilahirkan dari benih ilahi, ada karakter Kristus yang lahir dalam hidup kita, dan kita menggenapi setiap tujuan Allah, the purpose of God, di dalam hidup kita masing-masing. Jangan ada yang menghambat tujuan Allah dengan keegoisan kita atau dengan rencana pribadi kita. Kita teruskan. Yang ketiga adalah prosesnya. Ini yang tidak enak. Kenapa? Kenapa Bapak Saudara? Karena untuk mengubah air laut, sumur belum atau yang lain lagi tadi menjadi garam, tidak bisa secara langsung, tetapi diproses. Prosesnya apa? Diambil, dikeringkan,
hari panas terik itu menghantam sampai air itu mengkristal. Siapa yang mau dijemur di luar seharian? Dan buat garam tidak cukup sehari, mungkin berhari-hari harus dijemur. Ada proses yang harus dialami. Mau nggak kita masuk di dalam proses Allah? Karena kalau tidak masuk di proses, tidak menjadi garam. Sehingga seringkali timbul pertanyaan dalam hidup kita, mengapa Tuhan mengizinkan masalah? Mengapa Tuhan mengizinkan kesulitan? Mengapa Tuhan mengizinkan persoalan terjadi dalam hidup kita? Mengapa hidup kita tidak mulus-mulus saja? Mengapa semua harus terjadi? Kita mengalami kesulitan demi kesulitan, pencobaan demi pencobaan, masalah demi masalah di dalam kehidupan kita, dan rasanya tidak pernah kunjung padam. Itu masuk proses. Di bawah terik matahari, begitu panas, begitu tersiksa, sehingga Tuhan izinkan semua itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu adalah caranya Allah memproses kehidupan kita agar senantiasa kita terus-menerus dipulihkan, agar kita bisa naik level, agar kita bisa mencapai tujuan Allah yang tetapkan dalam kehidupan kita, yaitu menjadi serupa dengan gambarnya. Efesus 4 ayat 13 mengatakan begini, sampai kita telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Oleh karena itu pada saat kita diproses, Allah ingin kita naik level. Saat kita diproses, kita mengetahui tujuan Allah dalam hidup kita. Saat kita diproses, kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Menjadi garam, bukan menjadi air laut. Air laut gak ada gunanya kalau sudah diproses jadi garam. Fungsinya banyak. Mau gak diproses? Minggu depan saya lanjutkan. Kalau tidak mau diproses dan tidak menjadi garam, ada namanya kutukan meros. Dari kata moraino jadi meros, ada di dalam Alkitab. Saya akan bahas itu, walaupun nanti kita akan lihat dulu penilai, karena di Setro belum mendengar ini. Kita diproses untuk naik level, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan punya rencana di balik setiap kesulitan yang kita alami. Pada saat Daniel masuk gua singa, apakah Allah gak bisa keluarkan dia dari gua singa? Sangat bisa. Saat Yusuf masuk ke dalam sumur, apakah Allah tidak bisa mengeluarkan dari sumur? Pada saat Sadrak, Mesak, Abednego masuk di dalam perapian yang menyala-nyala, apakah Allah tidak bisa mengeluarkan mereka? Sangat bisa. Allah Maha Kuasa, the Almighty God. Apapun dia bisa kerjakan. Jangankan hanya mengeluarkan Daniel dari gua singa, semua alam cipta dia diciptakan. Apakah Allah gak bisa mengentaskan kau, memberkati kau sehingga berkecukupan, berkelimpahan, gampang cari kerja? Bisa. Sangat bisa. Tetapi kita lihat, semua itu adalah satu proses yang harus dialami Daniel, yang harus dialami Yusuf, yang harus dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego, sehingga Allah dipermuliakan. Amin. Tujuan Allah tergenapi di dalam hidupnya. Tujuan Allah tergenapi karena Allah ingin kita menjadi gambarannya. Kita diproses untuk mengubahkan karakter kehidupan kita. Itu cara Tuhan yang dia gunakan untuk memproses kita dan mengubah, memperbaharui kehidupan kita. Ya, next coba. Kenapa kok kita diproses? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah untuk menarik kita semakin dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
menarik kita semakin dekat kepada Tuhan. Pada saat Paulus terdampar pun, di Malta, dimanapun dia mengalami kesulitan demi kesulitan, ada banyak, dianiaya orang, diludahi orang, dia kan masuk penjara. Apakah Allah nggak bisa menolong Paulus? Sangat mungkin. Tetapi itu semua Tuhan kerjakan supaya mengikis kesombongan kita, supaya kita semakin rendah hati di hadapan Allah, supaya kita semakin berserah penuh kepada Tuhan, dan karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena pada saat kita di tengah-tengah kesulitan, Mazmur mengatakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mungkin komplain Paulus, kenapa aku dibiarkan terdampar? Kenapa orang menganiaya aku? Kenapa orang memenjarakan aku padahal aku tidak bersalah? Itulah proses. Seringkali kita melawan. Kita ya, bukan Bapak Saudara, saya juga. Allah mau kita dekat, mengikis keegoisan kita, sehingga kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Apapun Tuhan izinkan kita alami, seperti yang saya alami saat ini. Dan yang kedua adalah Tuhan ingin membentuk kita menjadi karakter Kristus dalam hidup kita. Sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tuhan izinkan. Makanya Paulus mengatakan, aku mau bersekutu di dalam penderitaannya. Kenapa? Supaya Yesus menjadi yang sulung, supaya Yesus menjadi kakak yang tertua, kita menjadi adik-adiknya, saudara-saudaranya, menjadi serupa dengan gambarannya. Untuk menjadi serupa dengan gambarannya, ini masuk di dalam prosesnya. Karena Allah tidak menjadikan kita air laut. Itu benih ilahi sudah ditanam dalam hidup kita, dan menjadikan kita sebagai karakter Kristus. Membentuk kita memiliki karakter Kristus harus melalui proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Memiliki karakter yang beda dengan karakter dunia ini. Karakter ada sesuatu yang membedakan, sesuatu yang membuatnya unik, sesuatu yang membuatnya khas. Seperti contoh karakter huruf A akan berbeda dengan huruf B, akan berbeda dengan huruf E. Ini karakter yang simpel yang dapat saya gunakan sebagai ilustrasi. Dan karakter kita juga khas, khusus, yang diberikan Allah sesuai dengan gambaran Kristus dalam kehidupan kita. Allah tidak mau kita stuck. Allah mau kita mengikuti apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup kita. Saat benih ilahi sudah diberikan, kita tahu tujuan Allah membentuk kita, dan kita mau masuk di dalam prosesnya, sehingga kita cemerlang di hadapannya. Itu Allah inginkan, sehingga kita dibilang stuck, tidak boleh stuck. Sehingga di Jethro ada yang ayat mengatakan grow up in all things into Him. Kita harus bertumbuh sedemikian rupa di dalam segala hal untuk mencapai seperti Kristus, yang Kristus adalah kepalanya. Alkitab seringkali menggunakan kata pemurnian untuk menjelaskan bagaimana Tuhan terus-menerus mengubahkan hidup kita menjadi karakter yang baik. Itu yang seringkali terjadi, supaya iman kita murni di hadapannya. Slide yang terakhir sambil saya undang tim worship leader masuk ke depan. Maksud semua itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, dan yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tahu apa yang sudah kita alami. Proses demi proses yang kita alami itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita yang lebih daripada emas yang fana.
Lebih daripada emas yang mana? Kita tahu orang membuat emas itu bagaimana? Ya, harus dipanaskan dengan begitu tinggi derajat, sehingga semua kotoran terpisahkan dari emas, sehingga muncul emas yang murni. Dan orang tidak mengatakan itu emas murni kalau saat emas itu tidak bisa membuat kita mengacau. Supaya kita memperoleh apa yang diberikan kepada Kristus, yaitu puji-pujian, yaitu kemuliaan, yaitu kehormatan pada saat Kristus menyatakan dirinya. Oleh sebab itu Asaf mengatakan yang membedakan antara orang fasik, orang dunia dengan kita, bukan saat di dunia ini mereka boleh punya apapun juga, tetapi dia tidak memiliki puji-pujian, tidak memiliki kemuliaan, tidak memiliki kehormatan pada saat Kristus menyatakan dirinya. Tuhan Yesus memberkati. Saya coba kita bangkit berdiri.